Rasa ketika ngerilis lagu ini akan banyak jiwa-jiwa galau yang relate juga. Tim videonya gak ngangkat, bener-bener ngilang. Serius gak ngangkat sama sekali, ngilang, di chat juga gak bales-bales, dan akhirnya mau gak mau ganti orang. Hai Influencer, balik lagi sama gue Fadila Irna. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, cakep, berbakat. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta? Ini ada orangnya. Hai semuanya. Apa kabar Sam? Sehat, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Kesibukannya apa nih? Sekarang sih karena mau masuk kuliah, jadi mungkin sibuk untuk ya udah mikir-mikir kuliah juga, dan kan kemarin baru rilis juga bulan Mei berarti atau Mei. Ya Mei baru rilis. Kenapa gue yang jawab padahal itu single? Bulan Mei baru rilisan dan siapin juga buat next single. Jadi kesibukannya itu sih. Oh gitu, berarti akan ada next single setelah ini. Single Ya keempat akan berarti dong, ya? pasti dong, iya. Aku, Kamu, dan Semesta ini berarti kan single ketiga ya? Single ketiga ya. Ini tuh based on apa sih Sam? Kayak kenapa waktu itu kamu kepikiran gitu? Apa yang waktu itu lagi dipikirin? Ini kan full karya lo semua kan, dari iya bener, lirik. dari liriknya, Iya. segalanya. Jadi memang tadinya tuh pengen berencana buat lagu. Terus habis itu ya udah ambil gitar, dan itu tuh awal-awal masa Covid tuh, awal-awal masa Covid. 2020 berarti? 2020 ya, Iya. 2020 awal-awal masa Covid. Berencana buat ya udahlah, kayaknya asik nih kalau buat lagu sendiri gitu kan, bisa rilis. Akhirnya buat, dan ada beberapa lagu yang akhirnya gue ciptain selama Covid gitu kan. Dan salah satunya lagu Aku, Kamu, dan Semesta ini gitu. Jadi ini semua di Aku, Kamu, dan Semesta karena sekarang gue independen, aku udah nggak ada label. Jadi memang aku kemarin tuh rilis sendiri juga, buat lagunya juga sendiri, terus juga buat musiknya dibantu sama Roommates Project, tapi aku direct juga sempat. Music videonya juga aku direkturnya juga, jadi cukup hektik sih, tapi ya memang akhirnya membuahkan hasil yang wah asik gitu. Iya, banyak, soalnya gue baca komen di YouTube banyak banget respon positif dari teman-teman, dari fans kamu juga. Gila, estetik banget, keren banget sih. Iya pasti kamu baca kan kayak. Sering. Iya kan? Iya. Karena tapi itu bagus banget sih. Itu kamu yang direct ya berarti ya. Dari bener. konsep berarti kamu breakdown Dari konsep, semuanya ya. iya. Keren banget guys nih, Warga-warga estetik. Warga-warga estetik. Nah berarti gue mau nanya ini tentang apa sih? Aku, Kamu, dan Semesta. Sebenarnya sih Ini pribadi banget kayak. sebenarnya sih ini cerita pribadi. Oke. Cuman memang gue rasa ketika ngerilis lagu ini akan banyak jiwa-jiwa galau yang relate juga. Karena lagu ini tuh bisa dikemas dengan sisi lagi happy karena baru ketemu orang yang lo suka. dicintai, ya kan, oke. orang yang suka. Tapi satu sisi juga di lagu ini pun ada masalah gitu di dalam hubungan, ketika memang ya kita nggak ada yang tahu antara jarak atau mungkin beda agama atau apapun itu nggak direstuin kan. Kayak kan banyak kan permasalahan orang sekarang itu. Tapi ya yang pengen aku kasih tahu dari lagu ini, Aku, Kamu, dan Semesta adalah ya namanya orang sedang jatuh cinta, selama kita bersama, kalau misalnya kita lewatin bareng-bareng pasti bakal ada solusinya gitu. Cakep, dewasa banget nih. Suka. Enggak dong. Gimana waktu itu proses kreatif pas rekaman? Prosesnya pas rekaman itu tuh kayaknya berjalan sebulan sih sebenarnya. Sebulan dari awal buat lagunya, itu pas udah plek, udah jadi fix, ketemu sama tim Roommates Project buat janjian buat musik, rekaman, dan akhirnya udah jadi lagunya tuh kayaknya sebulan. Tapi mungkin kalau ngomongin prosesnya itu agak cukup panjang gitu. Fun sih, cukup seru juga karena memang untuk pertama kali akhirnya terjun sendiri ke dunia belakang layar juga. Dan pengalaman yang baru sih sebenarnya adalah negatifnya juga, kayak wah kenapa kayak nggak bisa kerja sama-sama yang ini, mungkin untuk sempat kepikiran kayak iya, gitu. maksudnya Iya. sempat juga ya ini cerita aja gitu, tapi waktu aku sempat mau buat music video sempat ada problem gitu, kayak
udah Hamin 4 sebenarnya, Hamin 4 atau Hamin 3. Hamin 3 rilis. Hamin 3 syuting music video. Oh, oke. Udah jadi, semua tempatnya juga udah di-fixin, mau di mana semua berat udah jadi. Tiba-tiba pas ditelepon tim videonya gak ngangkat, bener-bener ngilang. Serius gak ngangkat sama sekali, ngilang, di chat juga gak bales-bales. Dan akhirnya mau gak mau ganti orang Hamin 3 udah jadi tempat, udah apa semua. Wah, itu cukup stres, tapi akhirnya ya berhasil gitu. Gila, kenapa guys kita harus ngehargain sebuah karya, karena di balik sebuah karya yang bagus banget tuh pasti di belakangnya tuh kayak ada aja nggak sih struggle yang orang-orang tuh orang-orang nggak tahu gitu. Vokal director kamu kan Kabar Sena. Iya, Kabar Gimana Sena. tuh ceritanya? Seru nggak? Seru banget. Ini udah kedua kali aku kerja sama Kabar iya? Sena. Iya. Jadi tuh aku ketemu Kabar Sena sebenarnya waktu single kedua aku tuh yang Taksenda Puisi. Itu sebelum aku Kamu dan Semesta, aku didirect juga sama Kabar Sena. Karena Kabar Sena menurut aku orangnya juga gampang untuk aku ajak ngobrol juga, gampang untuk aku bertukar pikiran juga. Jadi akhirnya aku ngomongnya tuh nyambung gitu loh sama Kabar Sena gitu loh. Iya. Dan dari dulu sebelum aku ikut ajang pencarian bakat juga, semuanya aku udah ngefans sama Kabar Sena gitu loh. Jadi kayak bisa didirect langsung sama orang yang gue suka nih gitu, kayak wah suaranya keren banget gitu loh. Sebuah pencapaian yang wah lumayan sih. Gila, semoga nanti akan ada kesempatan lagi buat kerja sama dengan Kabar Sena. Tapi kira-kira ekspektasi kamu ketika audiens ngedengerin lagu kamu tuh apa sih? Sebenarnya sih nggak mau expect banyak sih, karena kan maksudnya kalau kita terlalu expect terlalu tinggi juga pasti nanti kita bakal dikecewain juga kan. Jadi pribadi itu kayaknya. Ya lumayan ya? Pribadi lah. Ada lah. Tapi memang kalau misalkan aku sih dari awal nggak naruh target gitu, jadi nggak naruh target di Aku Kamu dan Semesta. Yang penting ngerilis aja, orang-orang suka ya bersyukur. Tapi kalau misalkan mungkin mereka nggak dengerin atau apa, ya udah mungkin memang itu bukan seleranya mereka gitu. Jadi ya kalau misalkan bisa viral ya untung banget gitu. Tapi kalau nggak juga ya udah nggak apa-apa, rilis lagi nanti nextnya. Oke. Terus aku mau nanya nih deh, kan sekarang lagi zamannya cover lagu nih. Terus lagu-lagu di remix di TikTok gitu-gitu. Terus nanti kalau ternyata lagu lo lebih booming ketika di cover orang atau di remix orang, gimana ketimbang original song lo sendiri? Apakah lo sudah siap dengan itu? Kalau dari aku pribadi, mungkin awalnya mungkin agak nggak gitu siap gitu, karena yang naik pasti ya namanya juga kita sebagai penyanyi pengennya yang original songnya. Tapi balik lagi, aku bakal ada rasa senang banget loh ketika lagu yang aku naikin tiba-tiba viral. Dan walaupun di cover sama orang, walaupun memang dijadiin breakbeat sekalipun kan sering kan kayak gitu, kayak lagu yang viral naiknya sekarang yang dijadiin breakbeat gala-gala. Ya udah nggak apa-apa, asal memang karya gue yang mereka cover, at least kasih title-nya gitu loh. Penyanyi siapa bla bla bla. Ya udah gue nggak apa-apa gitu, asal lagu gue didengerin banyak orang juga, ya udahlah, bentuk karya kan bermacam-macam gitu, jadi udahlah. Setuju. Ini kan udah single ketiga, ntar lagi keempat. Kepikiran buat album nggak? Atau EP gitu? Tapi lo lebih mending digital apa rilisan fisik sih? Digital. Oh digital? Iya, gue orangnya digital karena sebenarnya pengen rilis fisik juga, kayak tadinya sempat kepikiran pengen rilis kalau album atau EP ada piringan hitamnya juga. Keren, gitu kan, asik banget kan, kayak piringan hitam atau bla bla bla. Tapi mungkin nggak sekarang gitu, nggak sekarang, mungkin nanti akan gitu. Tapi ya sekarang lagi gencarin digital. Kalau misalkan ngomongin album dan EP, itu udah ada di salah satu plan dan masih dirahasiakan juga. Ya intinya udah bukan di mimpi lagi, udah mulai tergapai. Jadi kalian tunggu aja ya. Berarti ngomongin musik nih, Sam, lo kan main musik dari kecil. Karena gue lihat dari Instagram lo belajar piano dari umur 4 tahun. Iya lumayan dari kecil banget. Iya sih, gitu. maksudnya itu dorongan orang tua atau emang lo di rumah ada piano, tiba-tiba lo suka tung tak tung gitu? Enggak sih, sebenarnya dari kecil, dari umur 2 atau 3 tahun gitu memang udah suka. Suka musik kata mama kan, udah nyanyi gitu. Akhirnya mungkin mama yang ngelesin nyanyi dulu, mama ngelesin nyanyi, terus ngelihat aku kayaknya,
oh bisa nih kayaknya nih orang tuh otak kanan gitu loh, seni gitu. Akhirnya waktu SD aku masuk paduan suara segala, dan juga waktu aku SD tuh dilesin piano itu, aku diajarin piano, dilesin piano, sampai akhirnya mama kan sekarang punya sekolah musik kan, mama punya sekolah musik, satu di Serpong, satu di daerah rumahku. Gitu. Jadi memang aku kadang kalau mau belajar pun aku bisa lewat sekolah musiknya mama gitu, dan senang banget sih maksudnya bisa didukung sama orang tua juga gitu loh. Apalagi memang dari kecil aku udah suka musik, hobi musik, apalagi dari aku umur 4 tahun bahkan aku udah suka tangtung gitu. Jadi ya udah jadi bagian dari hidup lah musik tuh buat. Iya, berarti emang berarti bisa dibilang ya emang keluarga lo berkecimpung di dalam dunia musik ya? Lumayan, sebenarnya gini, yang orang musik banget itu dari kakek. Oh iya. Karena kakek aku tuh pemain Hawaiian. Oh iya. Hawaiian, alat musik Hawaiian. Keren banget. Terus dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Oke. Itu tuh pemain Hawaiian. Nah, nurun sebenarnya ke papa. Oh gitu. Nah, justru ke bokap lo ya? Iya, tapi papa dan mama itu mereka tuh bukan orang musik terjun langsung, tapi musik industrinya. Oh, music makanya mama papa punya sekolah musik juga, dan nurun ke akunya baru yang performingnya. Tapi basically mereka bisa gitu nggak? Kayak di rumah suka nyanyi bareng gitu? Aku sih kayaknya papa bisa main piano. Kayaknya dikit-dikit doang. Tapi ya mama kayaknya nggak gitu bisa sih. Nyanyi kayaknya lumayan lah, suaranya nggak jelek lah mama kayaknya. Iya dong, lihat dong anaknya. Ya, makasih. Keren banget. Balonku ada 5 aja dibikin jazz, keren banget. Wih, balonku ada 5. Aku nonton loh yang itu. Kan kamu nih sekarang ambil kuliah jurusan komunikasi. Ilmu komunikasi. Terus masih pengen jadi arsitek nggak? Masih pengen jadi arsitek sih sebenarnya. Keren banget. karena gini, aku waktu masih SMA itu cita-cita aku kan jadi arsitek gitu, karena keluarga aku itu selain musisi banyak juga yang orang arsitek gitu. Oh iya? Iya, jadi dari keluarga papa, dari keluarga mama itu banyak yang arsitek gitu. Dan dari SMA aku udah pengen gitu loh, suka gitu ngeliat gedung-gedung bla 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 gitu untuk aku. Kayak kayaknya seru nih kalau misalkan cita-cita aku pengen jadi arsitek gitu loh. Memang pengen jadi arsitek. Tadinya udah bahkan kelas SMA 1 jalan ke SMA 2 udah mulai baca buku tuh. Banyak buku-buku arsitek tuh di rumah. Udah mulai belajar pelan-pelan, belajar gambarnya, sketching segala. Udah tiba-tiba ada tawaran masuk idol gitu. Iya. Bingung dong gimana mau ambil yang mana. Sampai akhirnya oh yaudah masuk idol aja, lajunya sampai panjang, sampai top 10 gitu loh. Sampai akhirnya stuck di 2 pilihan gitu. Tadinya tuh aku mau masuk kalau nggak ITB Parahyangan buat arsitek. Itu tuh udah bener-bener di depan mata karena pendaftaran kuliah tuh udah di depan mata kan waktu lalu tuh. Nah, tapi satu sisi aku bingung, aku udah top 10 tapi aku pengen ngelanjutin karir di musik aku gitu. Iya. Jadi aku sempet di dua sisi yang kayak di tengah-tengah gitu. Berarti termasuk pertimbangan berat ya? Wah, itu berat banget Kak, apalagi kan itu nyangkut kuliah dan masa depan kan. Kalau misalkan aku ambil arsitek ya udah aku fokus di sana, tapi ya aku tinggalin musik aku. Tapi kalau misalkan aku ambil di musik, ya mimpi aku ilangin yang menjadi arsitek gitu loh. Cukup berat gitu loh, tapi akhirnya aku sempet mikir kayak nggak sekali 2 kali, maksudnya lu bisa ada di posisi ini gitu loh. Lu udah masuk dunia industri musik juga, lu dikasih kesempatan, apalagi top 10 banyak orang yang pengen ada di posisi lu juga. Jadi kalau misalkan dan belum tentu kesempatan ini datang lagi. Iya kan? Benar, belum tentu kesempatan ini datang lagi gitu. Jadi akhirnya ya udah, aku memutuskan untuk gue fokus di nyanyi, gue tetap kuliah dan gue ambil jurusan yang mungkin bisa mendorong industri musik gue, yaitu gue ambil komunikasi. Karena kan komunikasi banyak belajar juga tentang public relation, cara gue ngobrol ke banyak orang juga, apalagi gue sekarang entertainer juga gitu loh, ngobrol ke banyak orang. Jadi mungkin ya udah ambil yang pas aja yang cocok gitu. Gitu, keren banget. Berarti lo udah termasuk menuangkan hobi lo yang bukan hobi sih, keinginan lo yang tadi menjadi arsitek ke sebuah kegiatan yang udah lo seriusin gitu. Iya benar sih. Jadi arsitek sekarang mungkin ya masih ada di lubuk hati kayak pengen apalagi ngeliat teman-teman yang udah
masuk ke jurusan arsitek, cuma kayak kayaknya asik nih, tapi ya udahlah. Udah memilih jalan aku juga, dan aku rasa ini jalan yang terbaik juga sih. Keren. Soalnya ini keputusan yang cukup berat ya, maksudnya berat kayak, banget. Iya sih. Ngomong-ngomong, siapa musisi favorit kamu? Oh, musisi favorit aku kalau dari Indo, Kayak idola lo dalam bermusik gitu. Kalau dari kecil sih, kecil sebenarnya papa ngajarin yang cokokin terus musiknya Michael Bublé. Michael Bublé itu papa cokokin itu. Dari kecil aja referensinya udah bagus banget, guys. Enggak, papa memang suka kan Michael Bublé. Tapi waktu kalau misalkan referensi untuk aku sendiri yang aku dengar dari dulu sih sebenarnya Daniel Caesar itu kalau misalkan dari luar. Ya tetap sih Michael Bublé juga. Terus juga aku dengerin juga kalau di luar tuh Bruno Mars juga. Bruno Mars album-album yang terbaru-barunya ini. Terus juga kalau dari Indo sebenarnya ada 2 sih yang jadi patokan aku selama ini, Ardhito sama Malik. Ardhito sama Malik. Gitu. Okay. Tapi kayak papa kamu suka nyekokin kamu pakai musik zaman dulu nggak? Dulu nyetelnya pakai apa pas kamu kecil? Waktu aku masih kecil. Udah digital nggak sih, belum? Udah. Ya? Oh, digital. Udah lumayan digital. Jadi digitalnya juga yang belum gimana banget sih. Waktu lo kayaknya aku sempat kedapatan yang masih kasetan juga ada sih, banyak juga yang kaset-kaset juga. Tapi ya aku sendiri dulu tuh punya kakek kayaknya punya piringan hitam juga, jadi dia sering dengerin juga piringan hitam gitu, dan aku justru pengen koleksi vinyl gitu. Oh iya? Iya, dan aku sendiri juga referensi musik aku karena kakek aku suka sama lagu-lagu Jepang. Aku jadi sekarang ke influensi gue untuk dengerin lagu-lagu city pop yang sekarang naik. Bahkan aku dengerin lagu-lagu city pop sebelum tren sekarang. Jadi aku rasa, wih kayaknya enak. Iya, karena city pop sekarang kayak di mana-mana. Oh, benar-benar. Kayak Diskoria kan sekarang kan lagu-lagunya ala-ala city pop. Iya. Gue pernah baca, Sam, di sebuah artikel, katanya kamu sempat mau berhenti untuk nyanyi. Kenapa? Aku sempat mau berhenti buat nyanyi juga. Itu tahun kapan? Itu tuh kayaknya masa-masa aku, kan dulu aku idol junior. Aku ke idol yang gede ini kan ada jeda tuh. Nah, setelah aku keral, aku rasa kayaknya nggak gitu hype gitu loh waktu dulu. Idol aku juga nggak gitu yang sorry to say naik banget, hype banget. Jadi kayak aduh malas nih gitu. Kayak nggak ada jalan lagi gitu. Sampai akhirnya itu SMP, aku naik ke SMA pelan-pelan yang tadi aku bilang gitu loh. Jiwa aku untuk nyanyi tuh pelan-pelan tuh kayak keiris, jadi kayak udah mulai nggak suka lagi, bahkan yang mulai timbul kan aku pengen jadi arsitek gitu loh. Jadi udah akhirnya aku udah ya udah. Muncullah kebimbangan tadi tuh. Nah iya gitu, sampai akhirnya aku ikut Indonesian Idol. Kok lolos banyak gitu, dan season aku kan viral banget kan. Iya. Si siapa? Lyodra, Tiara, Ziva, Nuka, Mahalini, wah banyak lah intinya, Keisha. Dan aku rasa kayak, wah kayaknya memang jalan aku di sini, apa jangan-jangan jalan aku di sini gitu ya. Sampai akhirnya ya udah gitu, aku milih musik, dan ternyata memang, kayaknya dari kecil memang sebenarnya emang jalannya tuh di sini gitu. Jadi ya hilang pasti ada, tapi timbul lagi. Gitu. Boleh dong, bagian mana yang paling kamu suka di lagu Aku, Kamu, dan Semesta? Lirik yang mana tuh? Wah, banyak sih sebenarnya, semuanya suka. Yang paling kayak, gitu. Ini nih bagian yang gue paling jadi jagoan gue nih. Bridge-nya mungkin ya. Tak akan terganti meski hari berganti. Bagai indahnya samudra kau seindah ceritaku. Gila. Gitu. Terakhir sebelum kita lihat Sam perform, mendengar suara indahnya. Aduh. Kan banyak nih pasti fans-fans kamu di luar sana yang akhirnya tuh terinspirasi dari karya kamu gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka atau tips gitu buat mereka yang pengen berkarya? Berkarya tuh nggak ada batasnya. Jadi kalau kalian mau berkarya, berkaryalah sekreatif kalian mungkin, karena sekarang dunia tuh udah sangat dipermudah banget. Kalian mau ngapa-ngapain juga udah sangat dipermudah lah istilahnya. Dulu untuk menyanyi masukin lagu aja tuh susah banget gitu loh, susah banget. Sampai sekarang akses kemana-mana tuh udah sangat gampang. Ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Spotify, ada juga yang namanya bahkan tinggal rekam, SoundCloud juga ada. Jadi
untuk kalian yang ingin berkarya bidang apapun itu, berkaryalah, jangan ada batasan karena wadahnya mungkin sekarang udah banyak iya, juga wadahnya ya. juga udah banyak dan kalian nggak tahu momen kalian tuh kapan gitu. Jadi berkaryalah dan lakukan yang kalian suka gitu. Saran dari aku. Tuh dengerin guys, berkaryalah dan lakukan yang apa kalian suka. Benar. Segitu aja ngobrol kami berdua. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like dan jangan lupa tonton dong videonya Sam, Aku, Kamu, dan Semesta. Bentar lagi dia rilis single baru yang keempat. Kita tunggu albumnya ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Tungguin ya. Dah. Dah.